Ya, kembali di Jurnal Pagi pemirsa dan kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya kembali ke Pak Suharso. Pak Suharso, ini kalau kita melihat ini tampaknya apapun yang diputuskan di Rapimnas kemarin tidak berefek pada koalisi yang dibangun antara SDA dan juga Prabowo. Sampai saat ini keduanya juga masih melakukan berbagai macam safari politik dan sepertinya tidak terganggu. Nah, ini menurut Anda kemudian koalisi yang dibentuk ini sepertinya seperti apa sih, Pak Suharso? Jadi saya kira begini, itu kan langkah-langkah mungkin dari agenda sebelumnya Pak Surya. Jadi mungkin agenda itu ya tentu diteruskan. Tapi kalau secara konstitusi silakan saja silaturahim itu dilakukan oleh Pak Surya. Tetapi tidak ada dasarnya kalau untuk dikatakan bahwa hari ini P3 telah berkoalisi dengan partai pendukung Pak Prabowo atau siapapun. Saya ingin mengatakan bahwa dengan keputusan Rapimnas kemarin, P3 belum terikat ya atau mengikatkan diri dengan atau berkoalisi dengan satu partai apapun ya dalam rangka pencapresan ini. Kita lebih fokus menyelesaikan persoalan internal kita berdasarkan konstitusi kita. Yang agenda-agenda konstitusionalnya itu sedang kita susut dan mudah-mudahan sampai menjelang pencapresan kita masih bisa ikut berpartisipasi, ada ruang dan waktu di sana yang tersedia dan sangat dimungkinkan dan tinggal nanti kalau memang ada konflik di antara kedua ini misalnya Pak Surya tidak mau menggunakan haknya ke Mahkamah Partai, mau kemudian keluar, saya kira sah-sah saja, kita tunggu. Tapi kita ingin mengatakan semua jejak-jejak langkah yang dilakukan kami semua adalah jejak-jejak langkah konstitusional. Pak Suharso, kalau misalnya yang mengoreksi langkah-langkah yang inkonstitusional dilakukan oleh Ketua Umum. Itulah sebenarnya konflik ini. Jadi langkah-langkah yang inkonstitusional oleh Ketua Umum kita koreksi. Nah, Pak Suharso, setelah kita koreksi, kita kembalikan dan karena partai ini adalah milik semua, gitu. Kita itu bukan partai yang paternalistik begitu. Jadi kita akan dipandu oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai baik, Pak Suharso, kalau misal memang tidak ke Gerindra dan kemudian tidak juga ke Prabowo, lalu kira-kira kalau dari Pak Suharso ini inginnya berkoalisi ke partai mana, Pak? Oh belum, itu saya kira ada ada forumnya, yaitu musyawarah majelis musyawarah yang terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat, dalam ini diwakili oleh Ketua Umum, beberapa wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal. Kemudian ada majelis pakar, ada majelis pertimbangan partai, kemudian ada majelis apakah yang akan mengambil kriteria tertentu, Pak Suharso? Ini mau ke partai nasionalis atau mungkin partai berbasis agama nanti koalisinya ini kira-kira? Saya tidak dalam posisi untuk menjawab pertanyaan itu, nanti keliru. Jadi karena ada langkah-langkahnya nanti. Kalau nanti setelah Mukernas, kemudian Mukernas mengatakan seperti ini, langkah-langkah ini yang harus diambil, baru saya berani mengatakan. Jadi seperti misalnya Mukernas yang lalu, Mukernas mengatakan presiden adalah Surya Dharma Ali, kemudian ada yang dalam konteks pantas dan patut untuk dicalonkan. Nah, silakan kita ikutin itu. Tapi itu dibahas setelah pileg. Nah, jadi saya juga tidak mau memberikan pendapat bahwa kita akan condong kemana. Yang penting kita kembalikan saja dulu. Nanti kalau Mukernas mengatakan seperti ini dan diberikan kepada majelis musyawarah untuk melakukan hal-hal yang dibolehkan oleh anggaran dasar anggaran rumah tangga, ya itulah yang kita lakukan. Baik, Pak Suharso, nanti kita akan tunggu bagaimana hasil dari Mukernas. Terima kasih Pak Suharso telah bergabung bersama kami di Jurnal Pagi. Ya, saya kembali ke Pak Heri. Pak Heri, kemudian ini tebakan Anda ke depan ini seperti apa nanti konflik akan berlangsung? Kalau katakan konflik ini terus berlangsung, masing-masing saling menganggap dirinya benar. Iya, dari sisi internal partai P3 jelas dirugikan, itu sudah pasti. Karena tidak akan maksimal dukungan kepada kandidat tertentu dalam kontestasi Pilpres. Kemudian juga dari pihak eksternal menurut saya, karena sekarang sudah terlanjur, katakan
berkoalisi dengan Gerindra di bawah kepemimpinan SDA, kita harus mengatakan itu karena ada pemimpin yang lain ternyata kan. Nah, ini jelas nanti tidak akan maksimal juga Gerindra mendapat dukungan ketika pemilihan presiden berlangsung karena mesin partai P3 tidak akan berjalan sampai ke tingkat-tingkat wilayah, bahkan menurut saya pada tingkat ranting juga tidak akan maksimal. Itu. Nah, sekarang cara yang terbaik adalah segera saja mereka dengan kepala dingin ya. Saya kira sekarang memang kedua-duanya memiliki argumentasi, memiliki asumsi, dan saya kira memang harus segera dikembalikan kepada mekanisme partai dan semua membuka diri. P3 ini kan partai tua ya, partai lama dan sudah berpengalaman menurut saya. Sudah banyak gejolak-gejolak internal yang terjadi dan mereka saya yakin mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan konflik ini. Tinggal lagi siapa yang ini bisa menjadi fasilitator ya. Saya kira harus ada ini karena kedua kubu ini saya kira sulit kalau tidak ada katakan mediator ya yang menengahi dari apa yang terjadi di P3. Apakah ini bergantung kemudian dari SDA untuk kemudian menyatukan dua ini atau bagaimana? Ya, menurut saya agak sulit. SDA sudah sangat terlambat ya. Mestinya dari awal ketika ada gejolak itu tidak begitu meluas, itu tepat. Tapi kalau sekarang karena SDA kan sudah melakukan beberapa kali tindakan menurut saya dan kemudian itu sangat mengecewakan teman-teman di tubuh P3. Nah, menurut saya ada pihak lain. Apakah itu nanti adalah majelis tinggi partai atau siapa yang paling berwenang untuk mempertemukan kedua kubu ini lalu kemudian bersatu kembali. Sayang sekali menurut saya, sayang kenapa? P3 di bawah kepemimpinan SDA ini kan selama ini sangat solid ya. Nyaris tidak ada riak-riak atau konflik internal. Tapi kenapa setelah pileg ini mengemuka? Ini sangat disayangkan. Riaknya besar sekali begitu ya. Dan ini dilihat oleh publik dan publik sangat menonton gitu tayangan yang Pak Heri, terjadi. kemudian ini nasib dari SDA ini setelah kemudian ini Pilpres ke depan setelah selesai. Ini menurut Anda ini bagaimana? Apakah nanti akan diperhatikan terus oleh Prabowo atau justru malah ditinggalkan nanti? Kalau saya melihat begini, sebenarnya titik temunya masih ada. Artinya bisa saja teman-teman yang sekarang kontra terhadap Pak SDA itu akan ikut dengan keputusan Pak SDA, tapi melalui sebuah mekanisme. Itu yang dituntut sebenarnya. Inilah yang saya katakan, kalaulah teman-teman di P3 itu bersatu, lalu kemudian membicarakan ini, lalu ada kata sepakat, saya kira nanti apakah tetap mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden, lalu kemudian berkoalisi dengan Gerindra, kalau itu dibicarakan melalui forum-forum resmi partai, saya kira nggak ada masalah. Masalahnya adalah, tadi kan kita dengar dari Pak Suharso, Pak Suharso mengatakan, tindakan itu dilakukan tanpa melalui mekanisme partai. Begitu juga yang saya dengar dari beberapa elit P3. Nah, kembalikanlah itu semua melalui mekanisme partai, lalu kemudian keputuskan, dan kalau ini sudah putus, saya kira nanti akan enak gitu ya. Ke Gerindra menjadi enak, ataulah kemudian ke pihak lain juga menjadi enak. Oke, kalau menurut Anda ini kubu yang dipimpin oleh Emron Pangkapi ini sebetulnya mengarah, sudah bisa dikatakan belum sih mereka ini mengarah sebetulnya pengen berkoalisi dengan siapa begitu? Kalau bacaan ke sana memang ada beberapa dukungan. Misalnya yang bisa kita nilai dari pihak eksternal. Dalam list nama yang dirilis hasil Mukernas itu salah satunya adalah Jokowi misalnya. Ya, seperti itu ya. Kan P3 mencalonkan beberapa nama, termasuk juga SDA di situ. Tapi tidak ada nama Prabowo, ada nama Jokowi. Nah, tentu kan yang mengherankan ya, kubu yang kontra ya adalah kenapa kok melakukan komunikasi politiknya di luar nama-nama yang dirilis atau nama-nama hasil Mukernas itu kan, tapi kok di luar nama itu muncul. Nah, ini menurut saya yang dituntut. Kalau ungkapan secara langsung kan belum ada. Artinya tadi Pak Suharso juga mengatakan kita belum tahu arahnya kemana. Tapi paling tidak kalau itu dikembalikan kepada hasil Mukernas Bandung, jelas arahnya kepada dukungan kepada Jokowi. Nah, ini yang tentu menurut saya semuanya kan memiliki argumentasi, memiliki dasar kekuatan yang jelas tidak bertentangan dengan mekanisme partai. Oke, baik Pak Heri, kita tunggu bagaimana perkembangan dari konflik internal di P3 ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Jurnal Pagi Berita 1.